Selamat datang di pertemuan ke-9 mata kuliah dialektologi. Pada pertemuan ke-9 ini, kita akan mendiskusikan dua hal. Pertama, menjelaskan perbedaan morfologi dan sintaksis dalam studi dialektologi. Kedua, menjelaskan perbedaan semantik dalam studi dialektologi. Seperti halnya perbedaan fonologi dan leksikon, konsep perbedaan morfologi dalam studi dialektologi memiliki pengertian yang mirip. Diandaikan jika bulatan tidak teratur merupakan wilayah dari suatu bahasa A, dan memiliki tiga dialek, yaitu dialek A1, dialek A2, dan dialek A3. Maka perbedaan morfologi merupakan perbedaan bentuk yang terdapat pada dialek A1, A2, ataupun A3 dari suatu bahasa A dalam merealisasikan makna yang sama yang terjadi pada tataran morfologi. Perbedaan morfologi pada ketiga dialek tersebut dapat mencakup keseluruhan aspek kajian morfologi, baik afiksasi, reduplikasi, maupun pemajemukan. Perbedaan bentuk dimaksud haruslah merupakan realisasi dari satu makna yang sama. Misalnya untuk menyatakan makna, dimakan, dalam dialek A1 direalisasikan sebagai yakakan, dialek A2 sebagai ikakan, dialek A3 sebagai bakakan. Diandaikan, jika bentuk yakakan pada dialek A1 dibentuk dari morfem gaya e, dan kakan yang berarti makan. Jika bentuk ikakan pada dialek A2 dibentuk dari morfem ie, dan kakan yang berarti makan. Serta jika bentuk bakakan pada dialek A3 dibentuk dari morfem bae, dan kakan yang berarti makan. Maka dapat dikatakan jika pada dialek A1 merealisasikan afiks ia, pada dialek A2 merealisasikan afiks i, serta pada dialek A3 merealisasikan afiks ba masing-masing untuk menyatakan makna, melakukan tindakan pasif, di. Dengan demikian dapat dikatakan jika perbedaan morfologi antara dialek A1, A2, dan A3 adalah perbedaan dalam merealisasikan afiks untuk menyatakan makna, melakukan tindakan pasif, di, yaitu pada dialek A1 berbentuk ya, dialek A2 berbentuk di, sedangkan pada dialek A3 berbentuk ba. Perbedaan morfologi berupa reduplikasi, misalnya untuk menyatakan makna, kura-kura, dalam dialek A1 direalisasikan sebagai kakura, dialek A2 sebagai kakura, dialek A3 sebagai kakura. Proses reduplikasi pada ketiga dialek adalah sama, yaitu mengalami reduplikasi parsial berupa perulangan suku kata awal ku dari kata dasar kura, sehingga menjadi kukura, lalu menjadi kakura. Hanya saja, pada dialek A1 reduplasi parsial tidak diikuti oleh penambahan konsonan, sedangkan pada dialek A2 dan A3 mengalami penambahan konsonan. Dengan demikian dapat dikatakan jika perbedaan morfologi berupa reduplikasi antara dialek A1, A2, dan A3 adalah pada dialek A1 terjadi reduplikasi parsial tanpa diikuti penambahan konsonan, sedangkan pada dialek A2 dan A3 mengalami reduplikasi parsial diikuti oleh penambahan bunyi konsonan. Perbedaan morfologi berupa pemajemuka, misalnya untuk menyatakan makna, matahari, dalam dialek A1 direalisasikan sebagai matan ano, dialek A2 sebagai mata ano, dialek A3 sebagai matano. Diandaikan jika konstruksi matan ano, mata ano, atau matano, dibentuk dari kata mata yang berarti mata, dan ano berarti hari. Maka perbedaan morfologi antara ketiga dialek tersebut adalah, dialek A1 pada unsur diterangkan terjadi penambahan nasal n, pada dialek A2 tidak terjadi penambahan bunyi, sedangkan pada dialek A3 terjadi penghilangan vokal a pada posisi awal unsur menerangkan. Perbedaan sintaksis merupakan perbedaan bentuk yang bersifat geografis yang dapat mencakup keseluruhan aspek sintaksis baik struktur frase, klausa, kalimat, ataupun morfosintaksis. Diandaikan jika bahasa A memiliki tiga dialek, yaitu dialek A1, A2, dan A3, maka terdapat perbedaan bentuk yang muncul pada dialek A1, A2, dan A3 dalam merealisasikan struktur frase, klausa, kalimat, ataupun morfosintaksis. Misalnya, pada konstruksi posesif dalam bahasa A, untuk menyatakan makna, rumah Ali, dalam dialek A1 direalisasikan sebagai balen Ali, sedangkan dialek A2 dan A3 sebagai beil Ali. Maka perbedaan sintaksis antara ketiga dialek tersebut adalah, dialek A1 pada unsur termilik muncul pemarkah termilik N, sedangkan pada dialek A2 dan A3 tidak muncul pemarkah pada unsur termilik. Perbedaan semantik adalah perbedaan makna yang bersifat geografis dari suatu bentuk yang sama, dan perbedaan makna tersebut masih berkaitan. Bahwa makna yang muncul pada dialek A1, berbeda dengan makna yang muncul pada dialek A2 ataupun dialek A3. Namun, keperbedaan makna tersebut memiliki bentuk yang sama. Misalnya, pada dialek A1, A2, dan A3 masing-masing menggunakan manuk. Hanya saja pada dialek A1, manuk memiliki arti ayam, dialek A2 mengandung arti burung, pada dialek A3 memiliki arti bebek.
Meskipun maknanya berbeda, tetapi ketiga makna dalam dialek-dialek tersebut masih berhubungan, yaitu sama-sama menyatakan makna unggas. Jadi, perbedaan semantik antara dialek A1 dengan A2 dan A3 adalah pada dialek A1, manuk mengandung arti ayam, pada dialek A2 memiliki arti burung, sedangkan pada dialek A3 mengandung arti bebek. Sebelum diakhiri, sebagai proyek pertemuan ke-9, jawablah dua pertanyaan berikut. Pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan perbedaan morfologi, sintaksis, dan semantik. Kedua, identifikasi perbedaan morfologi, sintaksis, dan semantik berdasarkan data berikut.